Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Masya Putri dari kelas 13 Kimia Analis 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mineral dan batuan. Mineral adalah suatu zat padat yang tersusun dari senyawa kimia yang terbentuk secara alami oleh peristiwa-peristiwa anorganik yang memiliki penempatan atom secara beraturan dan memiliki sifat kimia dan fisika tertentu. Mineral juga merupakan zat gizi yang diperlukan manusia dalam mendukung proses tumbuh dan berkembang dalam jumlah kecil atau besar. Mineral juga memiliki komposisi unsur murni dari garam sederhana yang begitu kompleks dengan berbagai bentuk dan biasanya bentuknya itu banyak. Fungsi mineral bagi tubuh adalah yang pertama untuk membantu dan menjaga kesehatan otot, jantung, dan syaraf, lalu mengatur tekanan osmotik di dalam tubuh, juga mengatur keseimbangan air dan asam basa di dalam darah. Pembentukan mineral ini bisa dari penguapan, penyubliman gas, kristalisasi, pertumbuhan fasa padat, dan dari reaksi padat cair atau padat ke gas. Nah, kalau yang penguapan dimana adalah proses perubahan wujud zat dari cair menjadi padatan sehingga suhu dan sekitarnya bertambah. Jenis larutan yang dapat menguap dan membentuk mineral antara lain adalah air permukaan, air tanah, dan larutan hidrotermal. Nah, yang penyubliman gas ini di mana proses ini itu merupakan proses perubahan wujud dari gas menjadi padatan. Nah, proses penyubliman ini terjadi ketika gas vulkanik keluar ke permukaan bumi ataupun terpisah ke bawah permukaan bumi. Nah, kalau kristalisasi ini di mana proses perubahan wujud dari cair menjadi padat saat suhunya menurun. Biasanya sumber mineral yang ada dari kristalisasi ini terbentuk dari proses kristalisasi yang terjadi pada aliran lava di permukaan bumi dan membentuk vulkanik atau magma, lalu dibawa ke permukaan yang membentuk mineral plutonik. Nah, adapun pertumbuhan fasa padat. Pertumbuhan fasa padat ini merupakan tumbuhnya kristal-kristal mineral baru sebagai pengganti mineral yang lama atau yang sebelumnya ada. Nah, adapun dari reaksi padat ke cair atau padat ke gas. Biasanya ini tuh terjadi ketika suatu mineral berkontak fisik dengan suatu cairan atau gas. Biasanya contohnya itu kayak terjadinya pelapukan. Nah, untuk metode penelitian mineral itu ada 3 macam, yaitu gravimetri, volumetri, dan kolorimetri. Biasanya gravimetri itu menggunakan cara mineralnya itu diendapkan terlebih dahulu kemudian ditimbang. Nah, kalau untuk metode volumetri ini biasanya menggunakan 3 metode, yaitu titrasi kompleksometri, titrasi redoks, dan titrasi presipitasi. Nah, kalau untuk kalorimetri ini berdasarkan reaksi pembentukan warna yang dapat menyerap atau meneruskan sinar dari panjang gelombang. Biasanya itu menggunakan AAS, spektrofotometri, atau flame fotometri. Nah, jika membicarakan tentang mineral, kita tidak lupa membicarakan tentang batuan, karena mineral adalah bahan penting dari batuan. Seperti batuan yang mengandung mineral itu seperti pembekuan lava, sedimentasi di laut, atau batu-batu kristal lainnya. Nah, kalau cara untuk mengenal sifat fisiknya dari mineral itu, pertama harus mengenali bentuk kristalnya dulu, kedua berat jenis, ketiga bidang belahnya, keempat warnanya, kelima kekerasannya, lalu goresannya, dan kilapannya. Nah, batuan tersendiri terbentuk dari proses geologi dan itu pun terbentuk dari mineral. Kita sering ngelihat banyak batuan di daerah atau di sekeliling kita, itu bisa dilihat dari sifat fisiknya, baik dari warnanya, kekerasannya, ataupun dari material pembentuknya. Nah, untuk mempermudah membedakannya, dibuatlah pengelompokan atau klasifikasi menjadi 3 kelompok batuan, yaitu ada batuan beku. Batuan beku itu terbentuk dari magma yang mendingin atau membeku.
Nah, yang kedua itu ada batuan sedimen. Batuan sedimen itu terbentuk dari sedimen-sedimen yang diendapkan dan setelah mengalami proses geologi menjadi batuan sedimen. Nah, kemudian ada batuan metamorfosa, yaitu batuan yang telah mengalami perubahan karena tekanan atau suhu yang tinggi. Sekian yang bisa saya sampaikan, maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.